Halo teman-teman, hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan masalah transportasi menggunakan metode NWC. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode NWC, kita mulai dari pojok kiri atas. Kemudian, mulai yang sini teman-teman. Kemudian kita perhatikan permintaan dan kapasitas pabrik. Permintaan 80, kapasitas pabrik 100, maka kita isi dengan nilai 80, yaitu sesuai dengan permintaan. Nilai 80. Permintaan sudah terpenuhi, berarti kapasitas pabrik tersisa 20. Kemudian karena permintaan sudah terpenuhi semua, maka kita beralih ke kanan, di mana kapasitas pabrik adalah 20, sedangkan permintaan 50, maka kita isi yang paling kecil, yaitu 20. Sehingga kapasitas pabrik tersisa 0 atau habis. Karena kapasitas habis dan permintaan baru terpenuhi 20, maka kita lanjut ke bawah dengan isi karena permintaannya 50 sedangkan baru terpenuhi 20, maka pada sel O2D2 kita isi dengan 30. Jika dijumlahkan, permintaan pada pasar 2 atau tujuan kedua sudah terpenuhi, sedangkan kapasitas pabrik baru terpenuhi 30, maka masih tersisa 60. Jadi karena masih tersisa 60 kapasitas pabrik sedangkan permintaan sudah terpenuhi, lalu kita beralih ke kanan, bergerak ke kanan atau ke tujuan selanjutnya, yaitu 60. Dan kita isi 60. Kapasitas pabrik sudah terpenuhi semua, ini kan karena ini kita isi dengan 60, maka kapasitas pabrik sisa 0, sedangkan permintaan masih kurang. Jadi kita turunnya ke pabrik untuk memenuhi tujuan, untuk memenuhi permintaan pada tujuan ketiga atau destinasi ketiga, maka kita harus mengambil dari pabrik ketiga, yaitu senilai 30. Jadi permintaan sudah terpenuhi, kapasitas pabrik baru terisi 70. Maksud saya terisi 30. Maka kapasitas pabrik tersisa 40. Kemudian kita lanjut ke kanan. Dimana kita lihat kapasitas pabrik adalah 40, sedangkan permintaan 60, maka kita isi dengan sesuai dengan kapasitas pabrik. Karena kapasitas pabrik sudah terpenuhi semua, yaitu 40, sudah full, kita isi 0. Sedangkan permintaan baru terpenuhi 40, sedangkan yang dibutuhkan adalah 60, sehingga kita turun ke arah bawah di sisi kekurangan dari permintaan. 60 dikurang 40, maka kita isi 20. Kita lihat lagi, di sini sudah pada permintaan sudah terpenuhi 60, sedangkan kapasitas pabrik baru terisi 20, sehingga kapasitas pabrik masih tersisa 70. Kita bergerak ke arah kanan. Kapasitas pabrik 70, permintaan 70. Kita isi pada ini kolom kelima baris keempat dengan nilai terakhir 70. Jadi kapasitas pabriknya sudah 0. Jadi kalau kita jumlah semua sudah terpenuhi kapasitas pabrik. Pada baris pertama kapasitas pabrik adalah 100, maka sudah terpenuhi. Permintaan 80. Pada O2 kapasitas pabrik adalah 90. Permintaan 50 terpenuhi. Pada baris ketiga kapasitas pabrik 70, permintaan 90 terpenuhi. Jadi kita lihat nih, perhatikan semua, kita total semua jumlah sudah terpenuhi. Maka kita dapat menghitung total biaya pengangkutan.
Maka total biaya pengiriman adalah 80 dikali dengan ongkosnya yaitu 12 ditambah 20 dikali 4 ditambah 30 dikali 1 dan seterusnya sampai selesai. Maka kita hitung semua hasil, kita kalikan terlebih dahulu, kemudian ditambah, semua dikalikan baru ditambah, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 2080.